saya berencana asal masyarakat dukung, terutama juga pimpinan OPD semua dukung, tentunya juga dengan dukungan DPRK. Kami ingin menekankan kepada pertanian, perikanan, peternakan. Kenapa? Coba kalau kita masuk di kampung-kampung daerah. Jadi seperti yang Pak Bungo sampaikan tadi, kita sudah banyak melupakan makanan lokal kita. Kita sudah lebih senang makan beras. Padahal potensi itu banyak kalau kita mulai di kampung. Kita semacam menggerakkan kembali gemar menanam, gemar beternak, apapun itu. Saya ingin supaya apa? Kita bisa meningkatkan perekonomian dari masyarakat. Nah, contoh yang sudah kita buat sekarang itu kacang. Kacang maibrat, mungkin kacang merah mare, nanti apalah dan seterusnya. Jadi itu. Terus kita akan bergeser, kalau saya ingin nanti kain timur kita mungkin ada fashion, ada sentuhan fashion di situ, sentuhan desainer supaya apa? Bisa lebih bagus. Yang tas maibrat, yang dari arus, yang tas gantung, yang topi, yang anyaman-anyaman itu mungkin kita harus ada sentuhan lebih kreatif supaya apa? Lebih halus. Saya bisa bilang begitu karena waktu saya di Banjarbaru mereka sudah bisa produksi tas macam-macam, bagus-bagus, sampai bisa jadi macam tas-tas premium. Apa tujuannya? Meningkatkan perekonomian, pendapatan masyarakat kita. Nah, yang berikut adalah kalau saya ingin nanti mendorong pembelajaran. Nah, PAUD, SD, SMP, SMA kita ingin membuat konsep untuk apa? Ada nanti kita bisa memetakan masyarakat kita, anak-anak kita, adik-adik kita, pendidikan yang cocok apa, pembentukan sikap perilaku dia maunya kemana. Jadi kita memetakan nanti, itu rencana memetakan supaya pemerintah itu fokus setelah ada hasil pemetaan itu, fokusnya contoh yang ketiga, cocoknya anak-anak SMP itu kemana? SMA atau ke SMK? Anak SMA ini mereka mau kemana? Perguruan tinggi kedinasan kah? Atau perguruan tinggi umum? Supaya kita bisa atur langkah ke depannya seperti apa. Terus kita ingin buat semacam SSA, sekolah seharian penuh, itu dengan contoh yang terluar umpamanya Mare atau di Aifat, di asramakan seperti model pendidikan dulu. Kelas 4, 5, 6 kita asramakan. Kenapa? Attitude itu, sikap perilaku itu sangat menentukan. So banyak tanggapan dari para ahli, sikap perilaku itu terbentuk dengan sekolah di asrama, pendekatan pelatihan, sikap perilaku pengasuhan, kemudian pendidikan itu terus dikontrol selama berhari-hari oleh guru-guru itu. Jadi seperti itu yang kita mau supaya apa? Pendidikan kita bagus. Sama dengan yang ketiga di pendidikan itu apa? Yang sekarang kita buat revolusi metodologi pembelajaran, RMP. Jadi sekarang anak-anak sekarang karena sudah era digital, jadi dia belajar virtual, semua sudah terprogram. Apa manfaat dari ini? Kita bisa menjawab tantangan kita kurang guru di daerah-daerah terpinggirkan. Banyak yang kurang guru cuma satu, bahkan ada sekolah cuma satu, ada 14 cuma satu guru. Dengan RMP ini, revolusi metodologi pembelajaran ini, dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan, anak bisa belajar sendiri, guru tinggal mengontrol. Itu yang pendidikan, kesehatan. Kita ingin, yang saya selalu bilang itu 4 puskesmas rujukan di wilayah distrik besar, Mare, Aifat, Aipinyo, jadi supaya nanti bisa terakomodir puskesmas yang sudah tetap jalan, tapi kita lebih menekankan kepada 4 tadi. Terus nanti setelah itu rujukannya ke rumah sakit pertama, itu di kesehatan. Melengkapi seperti rumah sakit kita tidak ada mobil jenazah, ya kita cari mobil jenazah. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita sudah punya. Itu di pendidikan. Terus pemberdayaan lagi masyarakat mama-mama. Saya sudah WA dengan dari DPD Pak Sanus itu, mudah-mudahan beliau bisa menyampaikan di RT supaya apa? Ada tambahan modal mungkin untuk mama-mama sehingga dia bisa berjualan yang sekarang di kampung-kampung kita bisa lebih ada perhatian. Itu yang kita mau. Yang berikut tentunya yang paling penting di sini adalah satu, sebenarnya paling penting. Semua itu bisa jalan ketika stabilitas itu keamanan terjadi. Kalau stabilitas tidak terjaga bagaimana? Makanya saya selalu bilang kalau tidak ada dukungan semuanya kita akan sulit.
Sama lagi yang kedua, Pak Guru sudah bilang tadi, susah kita kalau kita tidak membuka diri. Gitu? Contoh, saya sudah contohkan Dubai. Coba lihat di Google 70, seperti Pak Menteri selalu bilang, Dubai tahun 70 dengan sekarang sangat jauh berbeda. Kenapa? Karena mereka membuka diri. Investor banyak masuk. 10% itu orang asli yang berkuasa, 90% adalah orang ekspatriat, orang dari luar. Kenapa bisa maju? Itu salah satu. Nah, supaya apa yang kita harapkan, tugas saya yang sekarang yang dibebankan adalah memfasilitasi agar pemilu itu bisa berjalan. Itu. Oh, berarti dari tahun kemarin pasti sudah pembelajaran yang Bapak dapatkan. Ya. Apa saja catatan kendala yang harus Bapak bongkar dan kemudian bisa dilakukan perbaikan di periode berikutnya? Kalau saya itu kecepatan aparat sih, kecepatan aparat merespons. Masih lambat Bapak ya? Ya, itu kecepatan aparat merespon. Yang kedua, updating data. Karena keputusan tidak didukung dengan data, sulit. Itu yang makanya tadi kecepatan updating data. Nah, mudah-mudahan dengan kerjasama dengan Sumedang, yang sistem pemerintahan berbasis elektronik, mudah-mudahan kita akan jalan, kita akan sudah mulai membenahi data, sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil itu berdasarkan dukungan data real yang ada dari lapangan. Pesan Bapak sendiri Bapak ini di periode kedua Bapak memimpin kepada masyarakat, pesannya seperti apa? Mayoritas bisa, soalnya kita tidak bisa. Kita bisa asal kita mau. Makanya saya selalu jargon saya kan mayoritas aman. Ayo ke mayoritas. Kita bisa asal kita aman. Kalau kita sudah aman, kita itu bisa pasti orang-orang ke mayoritas. Kalau banyak orang ke mayoritas itu akan mendorong percepatan pariwisata bisa naik. Multiplier efek akan tumbuh apa? Masyarakat pasti akan dapat banyak bisnis, jualan laku, mungkin ke depan nanti masyarakat bisa menyewakan homestay-nya dan seterusnya, dan itu yang kita peningkatan ekonomi ya itu sebenarnya asalkan tadi Maebrat aman, Maebrat bisa nanti lama-lama ayo ke Maebrat.